Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Arianus Junedi. Kami dari perwakilan kelompok 7. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah materi tentang konsep, combination, dan variation. Baik, konsep ini berasal dari sebuah bentuk atau tipe sebuah terminal bandara, yaitu tepatnya pada tipe distribusi horizontal. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu terminal bandara. Menurut Asford pada tahun 2011, fungsi utama terminal adalah sebagai salah satu bagian penting dalam perubahan moda, pemrosesan penumpang, dan perubahan tipe pergerakan. Dari tiga fungsi ini, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari terminal bandara adalah sebagai penyedia sirkulasi, proses dan akumulasi maupun pengumpulan bagi para calon penumpang maupun penumpang terminal bandara. Sebelum kita membahas konsep kombinasi dan variasi, pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit tipe bentuk terminal bandara. Tentunya terminal bandara memiliki bentuk yang berbeda sesuai kebutuhan. Aktivitas terminal itu sendiri, menurut Horonjev pernah menulis buku yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Bandar Udara. Dalam buku tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ada dua konsep distribusi, yaitu konsep distribusi horizontal yang telah saya sebutkan tadi, dan yang vertikal. Konsep horizontal pun terbagi menjadi 5, yakni konsep dermaga atau jari yang biasa disebut pier, konsep satelit, konsep linear, konsep transporter, dan konsep combination dan variation yang akan kami bahas. Baik, hanya itu yang akan saya bahas. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rini Cahyani. Saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu tentang konsep combination dan variation. Konsep ini adalah kombinasi dua atau lebih dari konsep-konsep antar tipe desain dermaga, satelit, linear, dan transporter. Konsep desain kombinasi ini dibuat berdasarkan dengan kelebihan dan kekurangan dari tipe-tipe yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Nah, konsep kombinasi variasi ini dapat kita temukan pada buku-buku Horonjev tahun 2010. Pada intinya, desain ini adalah gabungan atau inovasi dari desain-desain yang telah dibahas sebelumnya pada distribusi horizontal. Sekian materi dari saya, dan materi di selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Saya Jona Permadika, NIM dan 11812. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, itu kelebihan dari konsep tipe kombinasi dan variasi ini. Jadi kelebihan yang pertama itu ialah jarak jalan yang pendek sehingga memudahkan aktivitas penumpang dan calon penumpang. Jadi jalan pendek ini di mana bisa dimanfaatkan waktu luang untuk sedikit memudahkan aktivitas para penumpang yang akan naik ke pesawat. Yang kedua adalah wilayah kerap ini cenderung lebih panjang dari terminal utama. Dan yang ketiga itu penanaman modal sesuai dengan permintaan. Artinya di sini bahwa penanaman modal ini tidak melebihi ekspektasi, artinya bisa dikontrol, artinya sesuai dengan kebutuhan saja. Dan yang keempat itu ya pemindahan penumpang dan pemindahan bagasi itu lebih sederhana. Artinya pada saat konsep pemindahan barang atau konsep uh, pemasukan barang ke bagasi itu jauh lebih mudah. Dan yang ketiga itu potensi bagasi hilang itu berkurang. Jadi bahwa jika ada konsep ini diterapkan, jadi para calon-calon penumpang, jadi kekhawatirannya itu agak berkurang. Kekhawatiran agak berkurang akan hilangnya barang atau yang barang-barang penting lainnya yang akan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Dan yang terakhir itu waktu penutupan cukup lambat sehingga kesempatan bagi para pengguna fasilitas terminal udara
untuk melakukan hal yang penting pada waktu tertentu. Jadi di sini masih ada memberikan waktu luang, entah itu teleponan sama keluarga atau konsep-konsep hal penting apapun, ataukah masuk dalam toilet, ataukah hal-hal yang bersifat penting pada waktu yang luang ini. Jadi para penumpang bisa melakukan. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh konsep combination and variation ini. Terima kasih. Saya dari kelompok 7 akan melanjutkan materi kekurangan tipe kombinasi variasi adalah sebagai berikut. Unit multi-kompak membutuhkan pas biasa disebut penumpang dan diperlukan sistem transfer bagasi antar terminal bandara. Tingginya biaya dalam artian tipe desain bandara ini membutuhkan biaya perawatan dan biaya operasi yang tidak main-main besarnya, dikarenakan alasan desain dan kelebihan yang ditawarkan pada desain tipe kombinasi variasi ini. Terima kasih. Saya Fajar Ahmad. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman saya sebelumnya. Yang di sini saya akan membahas di bagian slide 5, yaitu saya akan membahas dua konsep distribusi dari judul materi di atas. Yang dimana di sini ada dua konsep, yaitu secara horizontal dan vertikal. Nah, sedangkan konsep horizontal terbagi menjadi 5, yang dimana itu konsep dermaga atau jari atau biasa disebut dengan pier. Yang dimana tadi ada 5 konsep yaitu satelit, linear, transporter, dan konsep combination dan variation. Nah, pembahasan makalah ini yang dibahas yaitu konsep kombinasi dan variation. Nah, dari konsep distribusi secara horizontal, konsep ini adalah kombinasi dua atau lebih dari konsep-konsep antar tipe desain dermaga, satelit, linear, dan transporter, dan memiliki kelebihan seperti jarak jalan yang pendek dan lain-lain. Nah, serta ada pun kekurangan biaya biasa yang dimana kekurangan biaya ini dari segi operasi, perawatan yang mungkin agak sangat mahal. Nah, sebaiknya pembangunan desain transportasi harus memperhatikan kondisi penerbangan, yang dimana dari segi strategis lokasi, kebutuhan penumpang. Nah, yang terutama di negara Indonesia kita ini, baik dengan merancang tipe dermaga, satelit, linear, transporter, ataupun kombinasi variasi, semuanya baik. Karena masing-masing memiliki karakteristik terminal dan kelebihan tersendiri dari terminal-terminal tersebut. Nah, dan diharapkan adanya analisis terlebih lanjut terhadap konsep kombinasi dan variasi dalam distribusi terminal bandara skala horizontal ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, entah dari saya maupun dari teman-teman saya sebelumnya. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.